Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita naikkan syukur kehadirat Tuhan Yesus, karena pada saat ini kita dapat dipertemukan kembali, meskipun dalam jarak jauh. Kita bersyukur untuk setiap kesehatan, kekuatan yang diberikan Tuhan buat kita. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga kesehatan kita yang Tuhan telah anugerahkan buat kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu atas setiap berkat-Mu buat kami, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Akan saya ulangi sekali lagi. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tema renungan pada saat ini adalah tentang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Anak-anak yang terkasih, siapakah di antara kalian yang pernah terlibat dalam suatu kepanitiaan, misalnya dalam kegiatan kemah, ataupun ataupun Natal? Mungkin di antara kalian ada yang pernah menjadi ketua panitia, ada yang pernah menjadi sekretaris ataupun bendahara. Apa yang kalian peroleh atau dapatkan ketika menjadi panitia tersebut? Tentunya pengalaman yang diperoleh adalah tentang tanggung jawab. Bagi yang menjadi ketua kemah misalnya, kalian harus bertanggung jawab bagaimana kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ataupun yang menjadi sekretaris ataupun bendahara. Setiap di antara kalian yang menjadi panitia maupun anggota harus menjalankan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Setiap panitia harus bertanggung jawab sesuai posisinya masing-masing. Nah, sekarang apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab berarti tugas atau beban yang harus dikerjakan. Nah, bagaimana sikap tanggung jawab ini dapat diwujudkan? Sikap tanggung jawab ini dapat diwujudkan dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Tugas yang telah dipercayakan kepada kita harus kita jalankan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tanggung jawab tidak bisa secara otomatis dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, tanggung jawab, sikap tanggung jawab ini harus dilatih, dibina sejak kalian kecil. Jadi, seseorang bisa memiliki tanggung jawab itu perlu kedisiplinan, dimulai dari sejak kecil. Bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil atau sederhana. Misalnya pada waktu usia TK, anak-anak usia TK mesti harus dilatih untuk bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Misalnya membersihkan ataupun mengembalikan mainan yang telah dibuat atau dipakai untuk bermain. Ataupun
bisa merapikan tempat tidur bagi anak SD. Jadi tanggung jawab ini dilatih sesuai dengan usia dan kemampuan, tapi perlu latihan. Dengan latihan dari hal-hal yang sederhana ini, kalian nanti bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita tahu bahwa ada banyak orang yang lari dari tanggung jawab. Ada banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Misalnya, tidak mau mentaati aturan atau tata tertib di lingkungannya, tidak mau tertib di jalan raya, hidupnya sembrono, asal-asalan. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Perlu kita ingat bahwa sejak manusia diciptakan, Tuhan itu telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Mari kita akan baca bersama. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah tugas tanggung jawab manusia setelah diciptakannya, yaitu mengelola dan memelihara alam. Hari-hari pun kita dituntut suatu tanggung jawab. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita itu harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Misalnya, menjaga kesehatan kita, memelihara kebersihan tubuh kita. Itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan sekarang, tugas atau tanggung jawab sebagai pelajar. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pelajar? Misalnya, belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh itu merupakan tanggung jawab. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Lebih-lebih saat-saat ini kita belum bisa bertemu langsung, harus dikerjakan secara mandiri. Kalau kalian tidak mau bertanggung jawab, ya akibatnya akan ditanggung sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bisa memiliki tanggung jawab. Ya, selain itu, kita punya tanggung jawab. Kalian sebagai anak-anak memiliki tanggung jawab untuk membantu orang tua kalian. Ketika di rumah, tidak hanya belajar dan bermain, tetapi juga membantu orang tua. Apa yang bisa dikerjakan? Kerjakanlah. Itu sebagai tugas tanggung jawab, dilakukan dengan penuh sukacita. Itu adalah contoh-contoh tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap sesama kita. Misalnya kita harus mentaati aturan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Terlebih pada saat ini kita harus mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Ya, kalau kita menjaga diri kita berarti menjaga orang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab. Karena Allah sendiri yang memberikan tanggung jawab kepada kita semua. Amin. Kemanapun
sahabat.